lebih baik mana, sholat taraweh atau mengqadha sholat yang ditinggalkan? Kata para ulama, kalau engkau punya utang sholat fardu, wajib untuk diqadha. Wajib untuk diqadha. Kata Nabi, barang siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu satu kali saja seumur hidupnya, di usia balik pernah meninggalkan sholat fardu satu kali saja, dia tidak qadha sampai ajal menjemput nyawanya, kata Nabi, maka aku pastikan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Sehingga kalau kita pernah meninggalkan sholat, ya tinggal diqadha aja. Kok repot sih? Kalau kita lupa bilangannya berapa, seingatnya berapa, itu yang diqadha. Ragu bilangannya, ambil yang terbanyak. Ingatnya 70 sama 100, ambil yang 100. Beb, kalau ingatnya 70 sama 100, ambil yang 30, boleh enggak? Jadi ketak orang kayak gini. Ambil yang terbanyak. Niatnya sama, tinggal tambah qadhaan. Usolli fardhu duhri qadhaan lillahi ta'ala. Kapan waktu mengqadhanya? Secepat-cepatnya. Contoh, pernah meninggalkan sholat maghrib, jangan nunggu di waktu maghrib, habis subuh qadha, kemudian waktu duha qadha, habis asar qadha, maghrib qadha, secepat-cepatnya. Yang diharamkan sholat setelah subuh dan setelah asar itu adalah sholat sunnah mutlak. Qobliyah saja diperbolehkan. Contoh, ke masjid sudah qomat subuh, sholat subuh selesai kita mundur, sholat sunnah qobliyah subuh itu boleh. Datang ke masjid musola sudah qomat asar, pengen sholat qobliyah asar, sholat dulu fardu asar selesai, kemudian mundur sholat qobliyah, itu tetap diperbolehkan. Kalau sering-sering makruh. Jadi yang diharamkan itu adalah sholat sunnah mutlak, itu yang nggak boleh. Kalau untuk qadha apalagi sangat diperbolehkan. Yang sholat tidak diperbolehkan walaupun itu sholat qadha cuma satu keadaan saja. Kapan itu? Waktu khotib naik mimbar, itu mengqadha sholat juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Mendengarkan khutbahnya khotib hukumnya wajib. Makanya saya kadang tuh suka heran, khotib sudah naik, ada yang terlambat, sholat sunnah lagi. Sholat apa ini? Oh, yang qadha aja tidak boleh, kok ini sholat? Para ulama dalam kitab Taqriyatus Shadidah menjelaskan boleh sholat sunat tahiyatul masjid, tapi itu juga yang wajibnya saja, nggak usah yang sunnahnya. Tapi sebagian ulama tetap mengatakan tetap lebih baik nggak usah tahiyatul masjid. Kenapa? Sholat sunat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Mendengar khutbahnya khotib hukumnya wajib. Faman lagaw fala jum'atalah. Yang lalai tidak fokus mendengarkan akan hilang daripada pahala Jumatnya. Sehingga kalau kita terlambat langsung duduk. Saya pribadi kalau terlambat saya langsung duduk mendengar khotib. Kenapa? Mendengar khotib ini wajib hukumnya. Maka kita yang terlambat tidak usah sholat sunnah ataupun tahiyatul masjid. Oh, qadha saja tidak boleh. Ini sholat sunnah. Bahkan terkadang saya heran, sholat sunnahnya itu di luar masjid. Sholat apa? Tahiyatul masjid itu harus dalam masjid. Syarat sholat sunnah tahiyatul masjid itu masuk masjid. Ini belum masuk masjid, tahiyatul masjid. Ini gimana ini? Makanya pentingnya kita belajar ilmu agama dan bertanya dengan ilmu yang tidak kita pahami. Jadi kalau tahiyatul masjid itu harus masuk masjid. Kalau di emperan masjid bukan tahiyatul masjid, tidak tahu sholat sunnah apa itu. Di bagian sendal kalau di Masjid Muawanah itu kan bukan masjid. Jadi kalau terlambat di situ, atau ada lagi saya lihat di atas kamar mandi itu, apa namanya? Ya pokoknya di atas kamar mandi itulah. Tempat wudhu tidak boleh, karena itu bukan termasuk masjid. Jadi kalau masjid itu ya kalau sudah masuk baru itu sholat sunat tahiyatul masjid. Karena syarat sunat tahiyatul masjid harus masuk masjid. Nah itu bagian masjid bukan? Kan bukan wakaf maksudnya. Kalau kamar mandi masjid. Cuma itu bukan yang dinamakan masjid, itu namanya kamar mandi. Jadi kalau sudah masuk sendal itu, kawat itu sudah bagian namanya tempat sendal. Cuma terkadang kalau penuh dipakai untuk sholat. Wallahu a'lam. Jadi intinya qadha itu wajib dilakukan. Kata para ulama, kalau orang punya utang sholat fardu, kalau dia melaksanakan sunnah tidak dapat pahala daripada sholat sunnahnya. Kenapa? Dia punya utang wajib, kenapa melakukan yang sunnah? Walaupun sebagian ada pendapat tetap mendapatkan pahala, tapi tetap jumhur ulama mengatakan tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia punya utang sholat fardu. Wallahu a'lam.